Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Oh iya, kenalin, di sini aku Fitriah Nuraini, biasa dipanggil Fitri ya. Ingin menjelaskan atau sedikit membagi info kepada teman-teman semua tentang implementasi kesetaraan gender dalam ikatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan atau topik utamanya, aku pengen ngasih tahu dulu nih ke kalian, apa sih implementasi itu dan apa sih kesetaraan gender itu. Nah, untuk Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan kepada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Bisa dibilang itu implementasi itu kayak seperti udah terlaksana apa belum sih gitu tujuan kita atau tujuan suatu individu atau kelompok seperti itu. Nah, kalau kesetaraan gender itu adalah merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan suatu organisasi yang berkembang dan memerintahkan secara efektif. Maksud di sini tuh kesetaraan gender itu bisa menguatkan suatu organisasi atau suatu kepemerintahan atau suatu kelompok yang membuat kelompok tersebut tuh menjadi berkembang dan memerintah atau melakukan segala aktivitas itu menjadi secara efektif gitu. Nah, di sini ke topik utama kita ya, kan implementasi kesetaraan gender dalam ikatan. Ikatan yang di sini tuh yang dimaksud Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau yang biasa dengan sapaan akrabnya IMM. Nah, gimana sih implementasi kesetaraan gender dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di IMM tersebut? Kalau menurut dari sudut pandang aku pribadi, implementasi kesetaraan gender di dalam ikatan itu sudah terimplementasikan. Kenapa seperti itu? Karena kesetaraan gender dalam ikatan itu sudah ada. Jadi itu perempuan bukan hanya yang selalu jadi di bawah, nggak bisa memimpin, nggak bisa mengekspresikan pendapatnya, mengekspresikan sudut pandangnya, enggak seperti itu. Tapi di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau yang biasa disapa dengan IMM, perempuan bisa mengekspresikan segala pikirannya, segala rangkaian yang dia punya gitu untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif. Contohnya itu di Fakultas Ilmu Pendidikan pada tahun 2012, di mana ketua umum atau yang biasa kita sapa dengan sepanggilan ketum itu dijabat oleh perempuan, yang mimpin perempuan. Nah, kenapa perempuan harus mempunyai kesetaraan gender? Karena kita tuh sama, kita bisa berjalan dan beriringan gitu untuk mewujudkan dan memperkuat kemampuan kita gitu. Jadi kesimpulan dari isi podcast aku sekarang ini, implementasi kesetaraan gender dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sudah terimplementasikan dengan baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.